dalam penyertaan Tuhan. Matius 1 ayat yang ke-23, Matius 1 ayat yang ke-23 sebagai perikop pembacaan kita pagi hari ini. Ya, Mas Heru enggak bunyi mic-nya. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu kita sama-sama boleh mengetahui bagaimana Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan manusia. Dan kita boleh melihat bersama-sama dari keempat kitab Injil ini ketika Yesus ada bersama-sama dengan manusia. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan, situasi dan kondisi kehadiran Yesus yang ditulis dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah situasi yang memang dari kacamata Allah maupun dari kacamata manusia itu menunjukkan bukti ketidakmampuan daripada manusia, terutama umat pilihan yaitu bangsa Israel, untuk boleh menolong di dalam kehidupannya. Kita tahu bersama-sama bahwa antara Maleaki di dalam Perjanjian Lama sampai Injil Matius itu lebih kurang ada 400 tahun yang disebut sebagai masa kegelapan. Mengapa? Karena pada masa itu bangsa Israel sedang mengalami satu penindasan yang luar biasa, ya. Dan ada salah satu kaisar Romawi itu di mana dia mempersembahkan seekor babi di dalam bait Allah, dan itu menjadi sebuah kejijikan, menjadi sebuah kekejian bagi bangsa Israel. Nah, kehadiran Yesus terjadi di tengah-tengah kelesuan daripada kehidupan berbangsa dari bangsa Israel, dan juga kelesuan di dalam iman karena tidak berfungsinya bait Allah sebagai tempat di mana umat beribadah, sebagai umat berinteraksi dengan Tuhan. Selama masa itu bangsa Israel sama sekali tidak mengalami yang namanya kehadiran daripada Tuhan, tidak mengalami yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Sejarah gereja mencatat hanya ada 1-2 mukjizat kecil yang dialami oleh gereja pada waktu itu, tetapi secara keseluruhan kehidupan daripada bangsa Israel benar-benar mengalami keadaan yang paling suram di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kehadiran Yesus adalah kehadiran yang sangat-sangat dinantikan oleh bangsa Israel, sebagaimana ketika Musa hadir di tengah-tengah daripada bangsa Israel ketika mereka ada di dalam perbudakan Mesir. Yesus menjadi sebuah pengharapan di dalam kehidupan daripada bangsa Israel untuk membebaskan mereka dari setiap penjajahan yang ada, terutama waktu itu ketika Yesus hadir penjajahan Romawi. Tetapi mereka juga menginginkan agar ada raja yang akan memimpin di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius ini kita mendapati satu pernyataan yang luar biasa,
Bagaimana di dalam ayat sebelumnya dikatakan Yesus itu arti namanya adalah Allah yang mendengarkan seruan doa jeritan daripada anaknya. Sementara Immanuel yang disebutkan juga untuk Yesus itu dikatakan sebagai Allah yang beserta dengan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa dalam kehidupan daripada bangsa Israel pada waktu itu dengan kehadiran Yesus, mereka ada bersama-sama dengan Allah. Mereka ada bersama-sama dengan Tuhan, dan itu memberikan sebuah harapan di dalam kehidupan bangsa Israel untuk mereka boleh mendapatkan kebebasan. Tetapi satu lagi yang bangsa Israel, satu hal yang bangsa Israel tidak pahami, bahwa kehadiran Yesus pada saat itu tidak sesuai dengan keinginan daripada bangsa Israel. Karena bangsa Israel menginginkan Yesus lahir dari keturunan seorang raja, lahir di tempat yang kalau boleh saya katakan tempat yang luar biasa begitu, dan Yesus boleh menyatakan kekuatannya dengan kuasanya, dengan tangan besinya kira-kira untuk membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi. Tetapi alangkah kecewanya orang-orang Israel ketika mereka mendapati yang pertama Yesus lahir dari kandang yang ada di Betlehem, ya. Itu kelahirannya saja itu sudah membuat daripada orang-orang Israel ragu apakah Yesus itu sebagai raja yang dijanjikan oleh Allah atau tidak, ya. Lalu kemudian yang kedua, setelah Yesus mengadakan mujizat dan memberi makan 5.000 orang, dan ketika orang banyak itu hendak menjadikan Yesus sebagai raja, Yesus pergi meninggalkan mereka, ya. Dan Yesus katakan bahwa Yesus tidak hendak mendirikan kerajaan di bumi sekarang, tetapi nanti Yesus akan mendirikan kerajaannya. Dan itu membuat orang-orang Israel pada waktu itu menjadi kecewa akan Yesus. Dan ditambah lagi ketika Yesus disalib, maka itu membuat kekecewaan daripada bangsa Israel semakin luar biasa. Nah, dari sini kita boleh melihat bagaimana yang dinyatakan oleh Allah melalui Yesus dan yang diinginkan oleh bangsa Israel tidak sinkron. Karena pada waktu Allah menyatakan dirinya melalui Yesus, maka Allah menginginkan bahwa keselamatan itu tidak hanya untuk orang Israel tetapi untuk seluruh bangsa di dunia. Dan tidak lagi Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi satu-satunya bangsa yang diselamatkan, tetapi kepada semua bangsa. Hanya dengan satu syarat, siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya setelah penyaliban daripada Yesus, maka semua bangsa yang percaya kepada Yesus mempunyai kesempatan untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan, memiliki satu hubungan dengan Tuhan, ya. Sehingga di dalam perjanjian baru ada istilah adopsi, bahwa setiap kehidupan kita di luar orang Israel itu untuk menjadi anak Tuhan, maka kita harus mengalami yang namanya ada istilah adopsi, yaitu kita diangkat menjadi anaknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi anaknya Tuhan artinya menikmati yang namanya penyertaan daripada Tuhan. Kita mau coba buka di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, silakan dibacakan Bu. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya. Dalam
terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar daripada orang beriman itu adalah Yesus, ya. Dan firman Allah itu sama dengan firman-Nya Yesus. Ketika kita mempercayai Yesus, maka kita juga mempercayai firman-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang akan dilakukan oleh Yesus dan apa yang bisa dilakukan oleh Yesus, semuanya dituliskan di dalam firman-Nya. Dan ketika kita mempercayai firman-Nya, itu sama hanya kita mempercayai Yesus. Dan ketika kita mengharapkan sesuatu dari firman-Nya, maka kita juga mengharapkan sesuatu daripada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena iman kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup, bahwa Yesus ada, bahwa Yesus hidup. Tanpa percaya kepada Yesus, kita tidak bisa percaya akan firman Allah. Ya, jadi mustahil orang percaya kepada firman Allah kalau tidak percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus menjadi kunci untuk percaya kepada firman Allah. Dan ketika kita percaya kepada firman Allah, maka firman Allah itu akan hidup dan menghidupi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu adalah percaya meskipun tidak melihat. Iman itu adalah percaya meskipun kita belum menerima. Iman itu kita percaya sebelum ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Karena ketika kita beriman, itu sama halnya kita mempersilahkan kepada Yesus untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu bagi kita. Nah, ada beberapa contoh di dalam firman Tuhan yang menarik yang kita akan perhatikan. Ya, ketika kita beriman itu sama halnya kita berada di dalam Yeremia 28 ayat yang ke-11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi ketika kita beriman, kita menyerahkan hidup kita, kita menyerahkan rancangan kita kepada Tuhan. Dan itu membawa di dalam setiap kehidupan kita akan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi iman Bapak Ibu Saudara itu yang akan membuat Bapak Ibu Saudara ada di tangannya Tuhan, ada di kendalinya Tuhan. Dan ketika kita ada di tangannya Tuhan, apapun segala sesuatu pun yang kita imani dalam firman-Nya itu pasti akan kita terima. Nah, kita melihat yang pertama yaitu pengalaman daripada Petrus. Ya, Petrus ketika pertama kali berjumpa dengan Yesus, dia dalam posisi orang yang gagal. Dan Petrus tidak mengenal siapakah Yesus itu. Dan Petrus harus terlebih dahulu mengenal dan percaya kepada Yesus. Dan pengenalan Petrus dan kepercayaan Petrus kepada Yesus diawali ketika Yesus berjumpa dengan Petrus dan Yesus katakan, aku mau pinjam perahumu. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus meminjam perahu Petrus, karena ada orang banyak di pinggir pantai yang mau mendengarkan khotbah Yesus, maka pada saat itu Petrus duduknya dekat dengan Yesus. Artinya telinganya Petrus terbuka untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan ternyata tidak hanya telinganya Petrus yang terbuka, tetapi hatinya Petrus pun juga terbuka. Sehingga apa yang disampaikan oleh Yesus ketika berkhotbah di atas perahu, semuanya itu diimani oleh Petrus, dipercayai oleh Petrus, dan itu membuat yang dikatakan oleh Yesus itu menjadi hidup di dalam kehidupan daripada Petrus.
Alkitab kita itu berisi firman Allah. Huruf-hurufnya dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika kita baca firman Allah hanya sekedar kita baca, maka firman itu belum hidup. Tetapi ketika kita percaya kepada firman Allah itu adalah firman-Nya Allah, kita imani, kita percayai, maka kita menghidupi firman itu untuk hidup di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara baca firman dengan percaya, itu Bapak Ibu Saudara menghidupi firman itu, dan firman itu akan menghidupi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Artinya ada kuasa yang akan kita terima, ada kuasa yang akan kita terjadi dari firman yang kita baca. Nah, Petrus ketika mendengarkan khotbah Yesus, Petrus percaya. Dan selesai Yesus berbicara, kita belum tahu sampai seberapa jauh apa yang sudah didengar oleh Petrus akan firman daripada Tuhan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Yakobus mengatakan, kalau kamu tidak bisa menunjukkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman, maka itu sama halnya kita belum beriman. Nah, kemudian Yesus tahu apa yang menjadi problem daripada Petrus. Setelah itu Yesus katakan, Petrus, bawa kembali perahumu ke tempat yang dalam. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa perahumu ke tempat yang dalam, sebenarnya Yesus sedang menyalahkan iman daripada Petrus. Ya, Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk menyatakan imannya setelah firman itu didengar. Jadi kadang ketika kita sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kadang Tuhan izinkan ada sebuah masalah, ada sebuah persoalan, dan itu sebenarnya menjadi sebuah tantangan bagi kehidupan kita untuk menyalahkan iman kita, membangkitkan di dalam kehidupan kita untuk percaya kepada Tuhan. Tanpa ada sebuah pemati, maka korek api itu tidak akan menyala. Maka harus ada pemati baru dia menyala. Nah, ketika Yesus katakan bahwa perahumu ke tempat yang dalam, Petrus katakan, Tuhan, semalam-malaman aku sudah keliling danau Galilea ini dan tidak ada satu ekor ikan pun yang aku dapat. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, ya, karena ada firman yang sudah Tuhan nyatakan, karena ada firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan, maka aku pergi. Nah, kita melihat landasan hidup Petrus sebelum dia dengar firman dan sesudah dengar firman beda. Sebelum dia dengar firman, semalam-malaman cari ikan, landasannya pergi cari ikan itu kepandaiannya, pengalamannya. Dan ternyata kepandaian dan pengalaman Petrus itu tidak membuahkan hasil. Tetapi ketika dia mendengar firman, ketika dia percaya kepada firman, dan ketika Tuhan katakan kamu pergi lagi, artinya Petrus sedang dipatik imannya untuk hidup sesuai dengan iman firman atau tidak. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus mengatakan demikian dan Petrus pergi, artinya Petrus pergi dengan iman. Petrus pergi dengan percaya. Petrus tidak tahu hasilnya apa, Petrus tidak melihat. Tetapi bagi Petrus yang penting saat itu dia melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham ketika Tuhan perintahkan pergi, Abraham hanya tahu bahwa keturunannya itu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tetapi Abraham tidak tahu seperti apa gambaran bintang di langit, seperti apa wujud realnya keturunannya seperti bintang di langit dan di pantai. Abraham tidak tahu dan Abraham pergi. Kadang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita dengar firman-Nya, kita imani bahwa firman-Nya itu hidup dan menghidupi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah tahu seberapa besar buah daripada iman itu terjadi atas kehidupan kita.
Karena pada prinsipnya semakin besar iman kita kepada Tuhan, kita memberikan keleluasaan kepada Tuhan untuk semakin bekerja lebih luar biasa dalam hidup ini. Nah, ketika Petrus pergi, Petrus melakukan yang dikatakan oleh Yesus. Tidak serong kanan, tidak serong kiri, dia lemparkan jalannya ke sebelah kanan daripada perahunya. Bapak Ibu Saudara, ketika jala itu dilempar, Petrus tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi tiba-tiba yang Petrus lihat adalah ikan yang ada di jalannya itu begitu banyak, begitu luar biasa. Dan firman Tuhan katakan Petrus tidak pernah mendapatkan hasil ikan seperti itu. Nah, itu yang mau Tuhan tunjukkan kepada Petrus, bahwa ketika Petrus beriman, Petrus akan mendapatkan hasil di luar ekspektasi daripada pengalamannya, di luar ekspektasi daripada kemampuannya. Karena ketika Petrus beriman, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, Immanuel itu adalah Allah yang menyertai kita. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, dan dalam Yeremia 28:11 kita ada di dalam rancangannya Tuhan, artinya kita sedang mempersiapkan hidup ini untuk menikmati keajaiban daripada Tuhan. Ya, keajaiban orang percaya itu hidupnya sebenarnya adalah hidup yang penuh dengan keajaiban. Hidup orang percaya itu sebenarnya adalah hidup yang luar biasa, karena hidupnya ada di tangannya Tuhan. Mengapa kita tidak menikmati kedahsyatannya Tuhan? Kita tidak menikmati keajaibannya Tuhan? Salah satunya adalah karena kita kurang beriman. Jadi iman itu menjadi kunci untuk kita boleh masuk di dalam mukjizatnya Tuhan. Bukit Mokatam itu ada di Mesir, itu menjadi salah satu saksi sejarah. Konon salah seorang khilafah ya yang memenangkan peperangan pada waktu itu mengalahkan Konstantinopel, dan salah satu khilafahnya itu ada di Mesir. Dan pada waktu itu untuk menyiarkan agama yang baru, khilafah ini menantang salah seorang pendeta Masoret yang ada di Mesir itu. Dia katakan, jika kamu bisa memindahkan bukit itu, maka aku akan menjadi pengikut Isa Al-Masih. Dan konon setelah pendeta itu mendengar akan hal itu, lalu pendeta itu mendatangi seorang yang membutakan dirinya untuk menjadi seorang yang suci, karena orang ini berkata dia mau menjadi pengikut Kristus yang tidak terkontaminasi dengan segala sesuatu, sehingga dia membutakan dirinya dan ada di dekat gereja pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, di waktu yang sudah ditentukan antara seorang yang beriman ini dan pendeta dan beberapa jemaat yang ada, mereka berdoa bersama-sama. Nah, ketika mereka berdoa pada saat itu, tiba-tiba Bukit Mokatam itu mulai gerak. Semakin mereka berdoa, semakin bergerak jauh. Kalau tidak salah, Bukit Mokatam itu bergerak, berpindah tempat lebih kurang sekitar hampir kurang lebih 5 km. Satu jarak yang cukup jauh. Dan itu membuat khilafah ini percaya kepada Tuhan, dan dia melepaskan diri dari kelompoknya, dan dia menjadi seorang yang mewartakan Injil di daerah sekitar Mesir sampai dia meninggal. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhir zaman ini yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yoel, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya 2 kali lipat. Artinya Tuhan akan mencurahkan tanda mujizatnya lebih lagi kepada orang-orang percaya. Tetapi dengan satu syarat, kehidupan kita pun juga harus memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau percaya dalam segala sesuatu, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memberkati. Apa yang ada dalam hati saudara dan apa yang saudara katakan, itu yang akan terjadi.
Biarlah setiap hari dalam kehidupan kita mau selalu memperkatakan perkataan iman. Kita mau selalu memperkatakan perkataan firman, ya. Karena kita sadar dengan memperkatakan perkataan iman, dengan memperkatakan perkataan firman, kita boleh menjadi hidup ini ada di dalam rancangannya Tuhan. Dan ketika ada dalam rancangan Tuhan, setiap kehidupan kita akan menikmati yang namanya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita